Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada tahap kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah Islam di Nusantara. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke yang biasa disebut dengan Nusantara gitu kan ya, Nusantara. Nah, Islam masuk ke Indonesia itu menurut catatan sejarah sudah sejak lama, sekitar kurang lebih 13 abad yang lalu gitu ya. Islam masuk ke Nusantara. Tentunya menurut berbagai macam catatan sejarah, corak atau cara ya masuknya Islam ke Nusantara itu berbeda dengan bagaimana penyebaran Islam di wilayah barat, di Afrika dan seterusnya sampai Eropa ya. Jadi Islam masuk ke wilayah Indonesia, ke wilayah Nusantara itu tercatat dengan cara damai, dengan cara damai. Seperti ilustrasi pada gambar yang kita simak atau yang bisa kita lihat di layar video kita, yaitu di situ tertera para wali songo, kemudian para tokoh-tokoh Muslim. Di situ ada lagi gambar Menara Kudus ya, sebagai bentuk dari ilustrasi budaya, di budaya lokal yang digabungkan dengan nilai-nilai budaya Islam. Setidaknya ada 4 teori bagaimana Islam masuk di Nusantara. Jadi teori masuknya Islam di Nusantara itu ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat. Ini yang sering kita dengarkan sejak saya masih SMP dulu ya. Bahkan di SD kalau guru bercerita itu bahwa Islam di Nusantara itu melalui Gujarat gitu, pantai selatan India. Ini teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua adalah teori Arab atau Mekah. Jadi menurut beberapa catatan sejarah, Islam itu sudah disebarkan sejak era sahabat gitu, bahkan seperti itu. Jadi dari Mekah langsung. Kemudian yang ketiga adalah teori Persia. Yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina. Oke, yang pertama mari kita bahas teori Gujarat. Bahwa dalam teori tersebut ditulis Islam masuk ke Indonesia bukan langsung dari Arab, melainkan singgah dulu ke India gitu kan ya. Jadi menurut catatan teori ini pada abad ke-13 ada beberapa pedagang dan ulama dari Gujarat masuk ke wilayah Nusantara. Nah, yang mendukung teori ini diantaranya adalah Piet Napel, yaitu seorang dosen di Universitas Leiden, Belanda. Beliau memiliki teori berdasarkan analisa sejarahnya, berdasarkan teori Piet Napel, bahwa Islam yang masuk di Indonesia itu melalui Gujarat, pantai selatan India. Teori ini direvisi oleh Senok Horgon. Ini seorang Islamolog dari Belanda, ini juga dari Belanda.
Belanda. Jadi ini dulu Senok Hargon ini pernah diutus atau disuruh oleh kerajaan Belanda untuk mempelajari Islam, yang tentunya ada kepentingan berdasarkan misi negara mereka. Nah, Senok Hargon merevisi teori Gujarat ini bahwa Islam yang tersebar di Indonesia ini tidak dari Gujarat, tapi dari sebelahnya, dari wilayah Malabar dan Coromandel. Dari wilayah Malabar dan Coromandel. Ini menurut revisi yang diberikan oleh Senok Hargon terkait dengan teori Gujarat. Nah, apa dasar mereka yang memiliki teori Gujarat? Di antaranya ini, jadi terbukti adanya makam Sultan Maliki Saleh, yang di makam tersebut terdapat jirat Gujarat, dengan jirat Gujarat ada ornamen-ornamen yang di situ menunjukkan bahwa ornamen tersebut merupakan khas atau tradisi dari wilayah Gujarat. Ini berdasarkan jadi dasar yang mereka gunakan menjadi pijakan teori mereka. Nah, teori ini menurut beberapa kalangan, termasuk seorang ahli sejarah namanya Marison, bahwa teori Gujarat ini ada beberapa kelemahan. Di antaranya ini kelemahannya, menurut catatan tahun, bahwa tahun 698 Hijriah atau Masainya itu 1297 Masehi. Nah, di Sumatera bagian utara, tepatnya di Aceh, itu sudah terdapat kerajaan Islam, Samudra Pasai. Padahal saat itu Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Jadi wilayah Gujarat itu belum kerajaan Islam. Jadi menurut teorinya Marison yang mengkanter teori Gujarat ini ada beberapa kelemahan. Jadi ya mungkin saja saat itu para pedagang dari Arab hanya mampir sebentar terus kemudian menuju ke Indonesia. Karena menurut catatan tahun, bahwa di tahun 1297 itu Samudra Pasai sudah berdiri, padahal di Gujarat merupakan wilayah kerajaan Hindu. Ini teori Gujarat ya. Teori berikutnya, teori Arab atau Mekah ya. Teori ini semula dikemukakan oleh seorang ahli sejarah yang bernama Crawford ya, Crawford. Nah, teori ini juga didukung oleh seorang profesor Buya Hamka, yang Profesor Dr. Buya Hamka dari Sumatera Barat tidak salah. Itu juga sama teorinya. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu langsung dari Mekah sejak abad ke-7 Masehi bahkan. Nah, teori ini berdasarkan apa? Berdasarkan berita atau catatan-catatan dari Cina sejak zaman Tang. Ini dasar dari teori yang mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia itu dari Arab langsung atau dari Mekah, bukan dari Gujarat. Oke, ini teori yang kedua. Kemudian yang ketiga, teori Persia. Persia itu sekarang wilayah Iran. Nah, teori ini mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu ada beberapa daerah yang datangnya itu dari para ulama ataupun para pedagang dari wilayah Persia. Hal ini ditunjukkan dari beberapa budaya dan beberapa ajaran yang telah menyebar di Indonesia, yang mana ajaran-ajaran dan budaya tersebut adalah merupakan bagian dari ajaran Persia, yang mana Persia atau Iran itu mayoritas adalah Syiah
Contoh misalkan tradisi merayakan Tabut di Bengkulu atau di wilayah-wilayah yang lain yang biasanya di situ ada perayaan pada tanggal 10 Muharram terkait padahal tanggal 10 Muharram itu biasa dirayakan oleh orang-orang Syiah. Merayakan apa? Sebagai tahun berkabung meninggalnya putra Sayyidina Ali, Hasan Hussein. Ada lagi dulu pernah di saat eranya Wali Songo ada Syekh Siti Jenar, yang mana Syekh Siti Jenar itu adalah penyebar atau ulama yang menggunakan ajarannya Al-Halaj dari Persia. Jadi itu disinyalir Syekh Siti Jenar itu dari Persia. Jadi dari yang kedua, beberapa daerah itu dengan melihat beberapa budaya, ajaran-ajaran itu yang menjadi indikator dari teori Persia bahwa Islam di Indonesia itu ada yang datang dari Persia atau Iran ya. Selanjutnya adalah teori Cina yang terakhir, yang keempat. Nah, teori Cina, kalau kita lihat di gambar itu ada Masjid Chenghu ya itu, dan atau masjid-masjid yang lain yang di situ menunjukkan adanya seni arsitektur yang menunjukkan budaya Cina ya, seperti kelenteng gitu ya. Nah, banyak unsur kebudayaan Cina yang masuk ke Indonesia sangat banyak. Terutama dulu menurut sejarah itu juga tercatat bahwa ada armada Cina yang dipimpin oleh seorang laksamana Muslim dan tentaranya itu mayoritas Muslim. Itu bernama Laksamana Chenghu gitu ya. Itu beliau berdasarkan beberapa keterangan itu selain mengamankan lautan juga sambil berdakwah. Satu itu. Jadi beberapa catatan sejarah mengatakan seperti itu. Islam di Indonesia itu juga melalui beberapa ulama yang datang dari Cina. Ada lagi indikatornya, yaitu ada tokoh-tokoh besar yang berdarah Cina atau keturunan Cina, diantaranya Sunan Ampel sendiri itu dari Champa, dari Cina Selatan, Cina bagian selatan, atau Raden Rahmat ya, dengan nama Cinanya Bong Sui Ho. Kemudian Raja Demak atau Raden Fatah itu juga keturunan Cina, memiliki nama Cina Jinbun ya, Jinbun. Itu indikator dari bahwa penyebaran agama Islam itu juga berasal dari Cina, jalurnya itu melalui Cina. Oke. Dari teori-teori masuknya Islam di Indonesia itu ada beberapa daerah yang menunjukkan di situ ada penyebaran Islam dan tentunya menggunakan beberapa strategi, diantaranya akulturasi budaya. Yang saya bahas di sini adalah Wali Songo ya. Jadi penyebaran Islam di Jawa. Wali Songo yang pertama yang kita jelaskan adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Gresik ya. Beliau berasal dari Samarkand, Samarkandi, Asia Tengah, sekitar pertengahan abad 14. Ini gambar makam beliau ya, di Gresik sana. Ini jadi yang pertama Wali Songo adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua Sunan Ampel atau disebut Raden Rahmat, yang mana beliau lahir dari daerah Champa, Kamboja sana ya, sekitar 1401 Hijriah. Nah, Sunan Ampel ini di kalangan pesantren ini dicatat sebagai sunan yang pertama kali mendirikan pesantren di Jawa. Di antaranya itu.
Di antara ajaran beliau, yang ajaran itu sudah sangat terkenal dengan istilah molimo. Molimo ini sering ini disebut-sebut di masyarakat ya, molimo. Moh main, moh ngombe. Ya, moh main itu artinya tidak mau berjudi. Moh ngombe itu tidak mau mabuk-mabukan. Moh maling itu tidak mau mencuri. Moh madat. Ya. Moh madat itu berarti tidak mau melakukan hal-hal yang keji ya. Moh madon itu tidak mau bermain perempuan atau pelacuran itu ya. Itu molimo. Lanjutnya adalah Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini berdasarkan namanya ini ya, Bonang ini adalah salah satu perangkat gamelan ya, di Jawa. Beliau memiliki nama asli Raden Magdum Ibrahim, salah satu anggota Wali Songo. Beliau ya ini yang menemukan satu alat alat gamelan ya, yang bentuknya itu di tengah ada tonjolan, jadi tidak terlalu besar, tidak seperti gong itu. Yang alat itu disebut bonang ya, alat itu memang disebut bonang. Kemudian Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan media gamelan. Jadi inilah yang disebut dengan akulturasi budaya. Kalau kita lihat di Timur Tengah, di Mekah, di Arab ya, itu kan tidak ada dakwah dengan gamelan, dakwah dengan tembang-tembang, wayang kulit, tidak ada. Bahkan wayang kulit, gamelan dan seterusnya itu merupakan budaya asli yang jelas kalau kita lihat itu berbau Hindu ya, berbau Hindu. Namun para wali songo termasuk Sunan Bonang tidak melarang itu, tidak menghapus. Justru kebudayaan lokal, tradisi lokal itu dijadikan untuk sarana berdakwah. Toh itu semuanya kan juga tidak melanggar aturan syariat. Nah, ini termasuk di ilustrasi gambar ini adalah gapura makam beliau. Yang mana bentuk seperti ini kan sangat kental dengan budaya Jawa, dengan Hindu itu lah, dengan ajaran Hindu. Bentuk-bentuknya seperti candi. Tapi ini kan bukan candi. Ini, jadi karena kepiawaian para wali songo termasuk Sunan Bonang dengan strategi akulturasi budaya ini, akulturasi budaya, sehingga beliau sangat mudah diterima di masyarakat, sangat mudah diterima untuk berdakwah dengan cara yang damai. Oke, selanjutnya Sunan Muria. Nah, ini lokasi pemakaman Sunan Muria ini di sini, daerah Jepara ya. Dakwahnya beliau itu daerah Jepara, Tayu, Juwana, Juwono ya, Kudus, Pati. Nama aslinya Raden Umar Said. Lokasinya di ini utaranya ini laut nih gambarnya ini. Nah, beliau termasuk juga berdakwah dengan melalui karya seni, dengan lagu Sinom dan Kinantinya. Ini termasuk tembang-tembang Jawa ya, Sinom dan Kinantinya. Oke, Sunan Muria. Berikutnya adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishak dengan putri Dewi Sekardadu dari Blambangan. Di bapaknya Sunan Giri dulu pernah ke Blambangan, dinikahkan. Jadi karena beliau ceritanya itu bisa mengusir atau bisa menyembuhkan penyakit wabah gitu ya,
Akhirnya oleh rajanya dinikahkan dengan putrinya yang bernama Putri Dewi Sekardado di Belambangan. Kemudian lahirlah seorang bayi yang dinamakan Joko Samudro, karena bayinya itu dilarung gitu ya. Setelah lahir dihanyutkan di laut sampailah di daerah Surabaya sana, dinamakan Joko Samudro atau Raden Paku, atau nama lainnya adalah Muhammad Ainul Yakin, yang akhirnya terkenal dengan Sunan Giri. Ini gambar makamnya di daerah Giri Gresik sana. Nah, sebelum beliau menjadi seorang ulama, seorang wali, beliau berguru kepada Sunan Ampel di pesantren Sunan Ampel, yaitu Ampel Denta Surabaya sana. Oke, itu Sunan Giri. Berikutnya dari wali sama adalah Sunan Derajat. Beliau Sunan Derajat itu sekarang makamnya di daerah Derajat Paciran sana ya. Bernama asli Syekh Syarifuddin. Beliau pertama dakwah ditugaskan oleh ayahnya di pesisir Gresik melalui laut. Jadi beliau menjalani perjalanannya melalui laut, kemudian mendarat di pesisir Gresik. Nah, termasuk beliau ini yang berdakwah tidak menggunakan karya seni, karena beliau berdakwah dengan menggunakan sarana lembaga pendidikan pesantren. Di antara petuah beliau saat ini masih sangat terkenal gitu ya, petuah beliau Weono wong kang wuta, weono tongkat wong kang wuta. Berilah tongkat pada si buta, berilah makan pada yang lapar, berilah pakaian pada yang telanjang. Ini tiga petuah ya, tiga fatwa beliau Sunan Derajat. Di makamnya ini tertulis petuah beliau ini: berilah tongkat pada yang buta, berilah makan pada yang lapar, dan berilah pakaian pada orang yang telanjang. Ini menunjukkan bahwa manusia itu harus peka pada lingkungannya, memiliki kepekaan sosial. Inilah ajaran para wali, ajaran sufi. Kita lanjutkan Sunan Kalijogo, atau biasa dengan nama mudanya yaitu Raden Mas Syahid Sunan Kalijogo. Ajaran beliau terkesan sinkretis dalam mengenalkan ajaran Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, tradisi-tradisi Jawa gitu ya. Dalam gambarnya biasanya digambarkan beliau itu menggunakan blangkon gitu ya, menggunakan pakaian lurik yang itu merupakan khas orang Jawa, serta seni suara yang masuk ke dalam kategori suluk ya. Suluk dalam berdakwahnya itu Sunan Kalijogo banyak mengadopsi tradisi-tradisi Jawa. Berikutnya adalah Sunan Gunung Jati ya, Sunan Gunung Jati. Beliau dari wilayah Cirebon ya, termasuk keturunan dari kerajaan Pajajaran, jadi cucu dari kerajaan Pajajaran. Nah, Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali songo yang memimpin sebuah pemerintahan, yaitu di daerah Cirebon sana. Nah, wilayah beliau Sunan Gunung Jati itu di wilayah Cirebon dan masuk ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Nah, dengan kekuasaan beliau inilah beliau juga melakukan dakwah Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Oke, yang berikutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus dengan nama asli Syekh Ja'far Shadiq. Beliau banyak berguru pada Sunan Kalijogo. Kemudian beliau juga berkelana ke berbagai daerah yang tandus seperti daerah
Sragen, Simo sampai Gunung Kidul. Jadi wilayah selatan Jogja, Sunan Kudus. Beliau memiliki peninggalan ini ya, Menara Kudus ini. Berikutnya adalah tradisi lokal, tradisi dan seni budaya lokal umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, di antara tradisi tersebut yaitu satu, halal bihalal. Halal bihalal ini biasanya dilakukan ketika bulan Syawal. Ada kalanya saling bersilaturahim pada mulai tanggal 2 Syawal, 3, bahkan sampai akhir bulan Syawal. Halal bihalal. Ada juga yang mengadakan acara seremonial pengajian gitu ya. Itu acara halal bihalal di bulan Syawal yang intinya tujuannya adalah saling memaafkan gitu. Jadi halal itu artinya halal, artinya boleh, saling merelakan. Jadi halal bihalal itu saling merelakan. Jadi dengan acara halal bihalal ini yang hadir sama-sama memaafkan. Itu halal bihalal. Ini adanya hanya di Indonesia ini. Di Arab tidak ada, di Afrika tidak ada. Ini termasuk ajaran Islam yang dihasilkan dari akulturasi budaya. Yang berikutnya adalah tradisi tabot atau tabuik di Bengkulu. Ini sebuah acara perayaan yang bertujuan untuk mengenang wafatnya putra Sayyidina Ali Hasan Hussein gitu ya, pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang berikutnya adalah tradisi kupatan atau bakdo kupat. Nah, ini juga dilaksanakan pada bulan Syawal. Nah, bakdo kupat ini di tradisi Jawa biasanya membuat makanan yang dibungkus dengan daun kelapa ya, daun kelapa yang masih muda yang biasa disebut janur. Dibuat bentuknya persegi 4 gitu kan ya, persegi 4, dalamnya diisi beras kemudian dimasak, jadilah kupat. Nah, kupat itu nanti dimakan bersama-sama ya, seperti orang selamatan gitu ya. Acaranya bisa tahlilan dulu, kemudian ada pengajian, kemudian makan bersama. Yang terakhir adalah tradisi sekaten di Surakarta dan Jogja. Sekaten ini diadakan di bulan Maulid biasanya ya, bulan Maulid. Itu acaranya kalau bulan Maulid berarti ya memperingati Maulid Nabi atau memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini gambarnya ya, acara sekaten tempo dulu ya. Yang intinya ini sebenarnya perayaan merayakan kelahiran Nabi. Kemudian juga ada sodakoan, karena ini hasil bumi ini nanti diambil oleh orang-orang yang hadir di acara tersebut ya, di acara sekaten. Oke, lanjutnya adalah seni budaya lokal. Ada beberapa seni budaya lokal yang merupakan perpaduan antara budaya asli daerah di Nusantara dengan ajaran Islam. Di antaranya seni tari, contoh misalkan tari saman di di Aceh ya. Tari saman di Aceh ya. Tari saman itu menunjukkan ya berasal dari budaya sana, dan ada beberapa ajaran Islam yang dimasukkan ke dalam tari tersebut. Di antaranya kebersamaan, kemudian tawaduk ya, andap asor gitu. Kemudian yang berikutnya adalah seni kaligrafi. Kaligrafi itu adalah tulisan indah ya, tulisan Arab yang dibuat indah. Nah, ini juga adanya
perpaduan antara kaligrafi Arab dan gaya tulisan yang ada di Nusantara ya. Kemudian seni musik seperti alat-alat musik yang ada di wilayah Indonesia seperti gamelan gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah arsitektur. Jadi gaya arsitektur khas Nusantara. Contoh misalkan masjid yang atapnya itu dibuat sap 3 itu ya. Sap 3 itu khas budaya Nusantara. Ada lagi arsitektur yang di situ menunjukkan gapuro ya, pintu masuk ya, pintu masuk masjid atau pintu masuk pesantren yang dibuat seperti ornamen-ornamennya candi. Jadi ada perpaduan antara seni arsitektur lokal dan seni arsitektur dari Timur Tengah. Oke, itu sajian dari saya terkait dengan gambaran perkembangan Islam di Nusantara ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di sesi video pembelajaran yang berikutnya. Dari kami cukupkan sekian. Wal afu minkum wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.